Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sebuah kisah? Mudah-mudahan kabar baik. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan kisah berjudul Kisah Sumur Keramat Sendang Mas dan Mula Banyumas. Sahabat sebuah kisah, di tahun 1708, seorang laki-laki priayi bertapa di Wonosepi, perbukitan angker yang kini jadi wilayah desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Saat itu, matahari mulai tenggelam di sebelah barat. Kanvas langit berwarna keemasan. Terlihat satu garis cahaya yang tak bisa tegak lurus, menyentuh daratan, menembus rindang hutan belantara. Bertapa itu memahaminya dengan wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya itu. Bertapa berdarah biru itu bernama Raden Malik Gandakusuma, yang kelak tersohor sebagai Juda Negara II, Bupati Banyumas ke-7. Ia dirundung resah. Wilayah Banyumas tengah mengalami kisruh politik. Menenangkan batin di Wonosepi, ia mencari petunjuk spiritual, cara mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan. Sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan, sebab pantulan cahaya senja. Kata juru peliharaan Sendang Mas, Triyono Indrawe, 37 tahun, pada Merdeka.com saat ditemui di Kabupaten Banyumas Lama, Desa Saudagaran, Kecamatan Banyumas. Di air mata itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Ia lalu mendapatkan bisikan agar memindahkan pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara pengusir bencana juga penyakit yang menyengsarakan masyarakat Banyumas, juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai Sumur Mas menjadi bagian paling khas di belakang komplek dalam kadipaten. Sumur berdiameter 15 cm dengan kedalaman 3 meter sudah bertahan selama berabad-abad. Di Pindang Keramat, sumur itu menjadi tempat banyak orang dari berbagai tempat untuk bermunajat. Beberapa pejabat sering ke sini untuk berdoa. Mereka cuci muka, lantas meminum air. Kepentingannya untuk menjaga atau meraih jabatan lebih tinggi, mengambil ruh kepemimpinan para leluhur Banyumas, ujar Triyono sembari menyebut beberapa nama pejabat tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional, mulai dari pemerintah sampai militer, yang ia minta untuk tak disebutkan dalam reportase ini. Tapi kejadian-kejadian yang tak disangka-sangka juga kerap terjadi. Bisa jadi saat musim hujan, musim kering sedang, atau pada saat musim kemarau, air lancar mengalir. Keunikan yang lainnya, setiap bulan Ramadan, air sumur hanya akan tersedia selama 3 hari setelah malam Jumat Kliwon. Terkait pengunjung, tak mesti juga berkunjung. Seorang pejabat berkali-kali gagal menimba padahal sumur dipenuhi air. Bisa jadi pula, air yang dikenal jernih di Sumur Mas ini tiba-tiba keruh saat ditimba. Memang, siapapun yang hendak bermunajat di Sumur Mas mesti menimba air tanpa dibantu juru kunci. Siapapun yang memiliki kepentingan dengan Sumur Mas disarankan pula memenuhi sejumlah syarat, yaitu membawa kembang telon, kinangan, rokok, kemenyan, dan pisang mas raja. Ada pula kemenyan dan minyak duyung. Perkakas timba juga khusus disiapkan juru kunci, yakni tempurung kelapa gading yang memiliki makna ingatan kepada leluhur, dan benang merah yang melambangkan kesetiaan. Siapapun boleh ke sumur ini. Soal niatnya apa, saya tidak akan tahu, mau baik maupun buruk. Tamu yang kesini yang paling jauh dari Kalimantan. Belum lama ini juga ada bakal calon bupati, juga dalang perempuan asal Banten, ujarnya. Di Sumur Mas sendiri juga dipercaya waktu-waktu tertentu yang paling mustajab. Triyono merinci, pada Selasa Wage, juga Selasa Kamis, menjelang maghrib sampai Isya. Selain itu, tengah malam pukul 00 sampai pukul 3 dini hari, yaitu pada saat Kamis Legi atau Kamis Wage.
Di waktu-waktu tersebut, tak jarang air sumur Mas ditimba warga setempat untuk pengobatan. Aris, warga Kabupaten Kebumen, videografer yang menemani Merdeka.com ke komplek Kepandian Banyumas Lama, bercerita punya pengalaman menarik selama 4 kali berkunjung ke sumur Mas. 3 kali sebelumnya bersama kawan-kawannya, ia selalu gagal menimba air di dalam sumur. Padahal waktu itu terlihat air tergenang dalam sumur dan tidak dalam keadaan kering. Mungkin kebetulan saja, tapi keempat kalinya saya dapat. Katanya sembari berkata, semoga jernih air sumber Mas menginspirasi membuat film-film dokumenter jauh lebih berkualitas. Di komplek Kadipaten Banyumas sendiri, sebenarnya terdapat 6 sumber lain yang kesemuanya berada di halaman belakang atau taman sari. 3 sumur terletak di sisi barat, 3 sumur lain terletak di sisi timur, sedangkan sumur Mas berada di garis yang tengah. Dulu, sumur-sumur ini punya fungsi masing-masing, mulai dari untuk kebutuhan dapur keluarga Kadipaten, untuk memandikan jenazah keluarga Kadipaten, sampai sumur khusus kuda. 7 sumur dengan pusat sumur Mas disebut pula pitulungan dari asal kata pitu, sebutan bilangan angka 7 dalam bahasa Jawa. Sumur-sumur itu dimaknai sebagai sumber penghidupan bagi warga Banyumas, sedangkan kejernihan airnya adalah lambang pengingat perlunya pikiran bersih bagi warga Banyumas untuk menjalankan berbagai aktivitas. Setidaknya pikiran jernih itulah yang memang diperlukan warga Banyumas dan para petinggi Banyumas, apalagi pada saat pemilihan kepala daerah. Pikiran jernih diperlukan untuk meredam konflik antara golongan dan mengantisipasi persaingan yang tidak sehat. Demikian kisah hari ini. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.